Inilah proses pembuatan salah satu jenis tas yang dikerjakan Agus Supriyatna, salah satu pengrajin sekaligus produsen aneka tas asal Sukabumi. Konsumen atau para pemburu tas bisa mendapatkan berbagai jenis tas seperti tas lempang, ransel, tas sekolah, tas pancing, bahkan desain tas jenis tas yang sesuai keinginan sendiri. Untuk membuat satu buah tas sekolah misalnya, Agus hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan prosesnya pun bisa ditunggu langsung para konsumen yang memesan. Dimulai dengan membuat pola atau gambar tas dan memotong satu persatu bagian yang dibutuhkan sesuai pola. Adapun bahan yang digunakan tergolong memiliki kualitas yang sangat baik, mulai dari ketebalan sampai kekuatannya. Selanjutnya, satu persatu potongan bahan dijahit menggunakan mesin yang disetting secara khusus. Untuk benang yang digunakan, Agus memilih jenis nilon yang memiliki kekuatan tersendiri dibandingkan dengan jenis benang lainnya. Bagi seorang pengrajin tas yang berpengalaman, tentu bukanlah hal yang sulit untuk membuat sebuah tas sekalipun harus dibuat secara dadakan sesuai pesanan. Dalam menjalankan usahanya, Agus mengaku tidaklah sulit untuk memproduksi, membuat model maupun memasarkannya. Seiring dengan eksistensinya yang terbilang sudah alang melintang dan dikenal banyak konsumen, produk tasnya pun sudah mampu menembus berbagai daerah seperti Bogor, Jakarta, Bandung, bahkan ke beberapa pulau lainnya di Indonesia. Selama puluhan tahun menggeluti usaha pembuatan tas, Agus Supriyatna mengaku masih kesulitan dalam mencari bahan baku di wilayah Sukabumi. Sementara itu diakuinya selama berkiprah di dunia usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, ia belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal jika menilik program bantuan permodalan yang digulirkan pemerintah, sejauh ini sangatlah banyak. Lalu apa yang menjadi masalah sekelas UMKM yang memiliki potensi besar tidak pernah terjamah?
untuk bikin satu tas kayak tadi itu berapa lama Pak prosesnya Pak? Kalau untuk tas seperti ini dari awal bikin pola sampai jadi kurang lebih sekitar 1 jam ya, 1 jam satu ya. Itu dari awal pola Pak ya? Dari awal pola. Ya. Pak, kesulitan untuk membuat satu tas ini dari sisi apa nih Pak? Yang paling sulit? Kalau untuk bikin tas itu sebenarnya pola sih sebenarnya kalau untuk pola. Cuma kalau sudah terbiasa sih bikin misalkan sudah pernah bikin pola itu juga udah nggak terlalu sih, nggak terlalu bermasalah saat ini. Iya, itu kendala paling besar sih paling di gangguan mesin aja Pak. Kalau mesin jahit yang adat, jahitan kurang rapi ya paling di situ permasalahannya. Ya Pak, kalau bahan sendiri ini apa yang dipakai nih Pak? Ini bahan yang paling top ya, yang sering dipakai oleh tas-tas branded. Ini namanya bahannya Cordura 1000 namanya. Ini per meter jatuhnya di angka 45.000 per meter. Cordura ini Pak? Ya. Oke, selain Cordura, aksesoris apa yang dibutuhkan nih Pak untuk satu tas ini Pak? Kalau untuk tas ini paling ya di aksesoris tali ya, tali webbing, ini sebutnya webbing ya. Webbing ini 2,5, kemudian juga bangkalnya nih. Kalau untuk istilah toko apa namanya RTB atau ring bongkok ya, ini ring trangsel, kemudian aksesoris seperti ini ya. Ada juga pala sleting dan dalam sletingnya ini. Paling itu Pak yang paling utama ya, serta busa paling di dalam ini buat supaya nyaman dipakainya gitu. Iya. Jadi ada beberapa material yang memang harus disiapkan Pak, selain tadi kain, apa bahan Cordura tadi Pak ya? Betul. Sama bahan satin juga dibikin. Oke. Pak, ini untuk model-model gini, biasa Bapak punya ide dari mana Pak untuk model tas yang dibikin? Hari ini sih mudah ya, karena memang untuk model-model kita bisa lihat di Google banyak ya, sampel-sampel tas. Tinggal kita lihat gambar saja sih, insya Allah bisa dibuat gitu. Kalau dulu saya waktu zaman awal belum ada HP bikin tas itu tahun 97 tuh waktu itu kan HP belum ada ya. Itu saya coba nyorong lah kalau misalnya main ke supermall misalnya ke mall sambil bawa kertas sampai bawa pensil gambar dulu baru bawa pulang bawa bikin pola begitu. Oke. Ini Pak untuk kayak tadi dibikin kan ditungguin Pak? Ya, kalau untuk ditungguin sebenarnya nggak ada masalah ya ditungguin atau tidak Pak. Karena memang kita udah biasa bikin tas sejak lama ya dari tahun 97, jadi udah nggak jadi gugup lagi gitu. Berarti konsumen bebas untuk mengcustom Pak model yang ingin kan? Boleh. Oke. Mau pilih model apa juga boleh. Ini salah satu sih seperti kemarin hari ini juga saya bikin tas ini Pak. Iya. Ini tas buat DJ nih pesanan dari Bogor ya, dari Jambu 2 nih. Ini untuk alat-alat DJ Pak. Itu di dalamnya lumayan besar ya. Iya. Kemudian ini juga untuk kompartemen alat-alat DJ-nya juga masuk di sini seperti halnya kayak flash disk atau casan begitu. Kemudian juga sama kabel-kabel nanti disimpan di sini Pak. Oh iya. Ini termasuk bisa di tank-tank Pak. Tank seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa digendong Pak. Gendong seperti ini gendongannya. Nyaman ya digendong. Kemudian juga ini buat ada di dada juga biar kuat. Nggak lepas gitu. Iya. Berarti kayak tas gini Pak di toko jarang mungkin Pak ya? Karena ini custom ya, saya rasa juga di toko nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, luar biasa. Ini pesan dari mana tadi Pak? Ini dari Bogor, dari Jambu 2. Oke. Pak, selain dari Sukabumi, pesanan-pesanan yang datang ke Bapak itu dari mana aja nih Pak? Kebetulan tadi juga baru selesai saya buat ke Medan Pak. Oke, Medan. Dari Medan ada. Medan modelnya seperti ini Pak. Ini buat pesanan dari kiriman ke Medan nih Pak. Oh, itu Medan. Tas gendong. Iya. Ini custom juga Pak. Beliau pengen model yang dia punya. Gitu. Itu Medan Pak ya? Iya, ini buat kiriman ke Medan. Oke. Seperti itu. Siap. Pak Agus sebagai pelaku UMKM, gitu ya. Artinya produk ini bisa didistribusikan ke toko, bisa langsung ke user gitu Pak ya. Nah untuk harga jual sendiri Pak, harga distributor ini berapa atau harga user ini Pak? Kalau saya jual ya, bikin tas ini nggak terlalu mahal ya, karena juga saya melihat bagaimana saya bisa membantu orang pengen punya tas bagus dengan kualitas bagus, tapi harganya terjangkau Pak. Ini saya jual harganya cuma 100.000 Pak. Oke. Kualitas dijamin Pak. Kualitas dijamin, Bapak boleh lihat tadi udah ditarik juga ya kuat. Oke, siap. Karena saya gunakan pakai benang, pakai nilon Pak. Iya. Jadi kalau ditarik itu bukan putus, malah tangan yang sobek kan. Itulah kelebihan dari ini ya, selain bahan tadi Pak ya, dari pengerjaan juga. Udah berapa lama sih Pak usaha di tas Pak?
Saya dari tahun 97 Pak, awal 97. tahun 97. Udah jadi master dong Pak? Kalau dibilang master sih mungkin orang-orang aja yang bilang master ke saya. Kayak Pak peselat sendiri Pak, selain dari perorangan, kira-kira dari mana aja Pak? Alhamdulillah sudah rutin ya, kita juga dapat order dari Hermina, ada juga dari Sekarwangi, kemudian terakhir kemarin juga dari Beta Medica juga masuk, kemudian dari Secapa juga masuk, sempat masuk tuh bikin tas topi ya, pen topi, kemudian tas pedang juga saya buat gitu. Oh iya, oke, termasuk kemarin Bapenda Pak ya? Betul, dari Papenda juga masuk kemarin. Oke, artinya alhamdulillah ini produk udah begitu menyebar ke Betul. instansi Pak ya? Betul. Pak, selama Bapak bergelut di bidang usaha tas, nah ini sedikit menyentuh pemerintah Pak. Ya. Pernah nggak Bapak mendapat bantuan dari pemerintah Pak? Sama sekali dari awal saya buat nggak pernah saya minta bantuan atau mungkin diberi bantuan dari pemerintah. Nggak pernah Pak. Apakah ada survei ke rumah atau ke tempat usaha Pak? Sempat datang Pak, ada dari kelurahan, dari kecamatan. Tapi saya juga sengaja nggak terlalu open ya, nggak terlalu terbuka untuk masalah usaha ini, karena saya pengen damai aja lah, santai aja. Siap. Hal apa yang dibutuhkan oleh Bapak dari pemerintah Pak terhadap para pelaku usaha seperti Bapak ini Pak? Saya rasa sih kalau untuk saya pribadi ya, terbukanya bahan baku untuk wilayah Sukabumi terutama ya. Itu saat ini kan kita belanja juga selalu ke Bandung, gitu, kadang ke Jakarta. Untuk wilayah Sukabumi ketersediaan bahan baku itu agak sulit kayaknya Pak. Walaupun ada juga mahal sekali. Oke, bahan baku. Betul. Kalau permodalan sendiri Pak, selama ini Bapak dari mana tuh? Saya sendiri juga sebenarnya kalau bicara modal sampai hari ini nggak pernah ada kesulitan, karena memang setiap orang ataupun buyer yang beli selalu kasih DP 50%. Oh, iya. Teknisnya seperti itu Pak. Oke. Berarti dari pemerintah belum ada Pak ya upaya bantuan modal atau sejenisnya Pak? Belum Pak. Belum ya? Sama sekali. Oke. Berarti harapan tadi selain ketersediaan bahan baku di daerah Pak ya, di Sukabumi, pemasaran gimana Pak? Justru kalau pemasaran sampai hari ini juga jujur aja saya kelewatan Pak, atau kelabakan lah, ya, kewalahan gitu loh. Karena posisinya order udah dari sana sini, sementara yang kerja paling ada 4 orang Pak. Ya, berarti nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada untuk masalah pemasaran? Pak. Oke. Pak, selama usaha apakah Bapak pernah ikut Pak bazar ataupun pameran-pameran tas Pak? Belum pernah Pak, belum pernah. Oke, artinya kan pemerintah seringkali menyiapkan semacam event Pak, bazar-bazar hasil karya UMKM. Betul. Berarti Bapak belum pernah Pak ya? Belum pernah. Karena setahu saya kalau untuk bazar seperti itu kan diminta dana bayar untuk sewa tendanya atau apa. Saya pikir juga daripada saya sewa tempat, mendingan saya bikin modal untuk bikin tas begitu Pak. Harusnya gratis tuh Pak ya? Harusnya gratis. Kalau mau bantu, kalau mau bantu UKM itu paling ya. Oke, siap. Tadi Bapak dari tahun 90 ya buka ini Pak? Ya, Buka tahun 97 teman. 97 Pak. Kalau misalkan ini ada orderan Pak yang meminta Bapak untuk bikin berbagai jenis tas. Tas apa aja yang bisa Bapak bikin Pak? Insya Allah ya, dari segala jenis tas saya buat. Sempat kemarin juga sempat dari Mabes ada orderan bikin tas senjata AK-47 waktu itu, kurang lebih sekitar 1.500 pieces. Itu saya buat sekitar 2 bulan selesai. Oh iya. 1.500 pieces. Iya, artinya Bapak siap lah ya menerima berbagai pesanan. Selagi itu tas Pak ya? Iya, walaupun dalam jumlah banyak itu insya Allah. Selagi itu basicnya tas Pak? Selagi itu basicnya tas. Oke. Pak, ada harapan dan pesan ke depan Pak dari usaha yang Bapak geluti ini Pak? Saya sih berharap nggak terlalu banyak ya Pak ya, yang penting mah asal panjang aja, kemudian juga bisa berkembang, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang menjahit, jadi saya bisa memberikan fasilitas kerja buat mereka, barangkali itu aja sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih Pak.